Nah, ini teman-teman, beliau Habib Umar Al-Hafiz sedang berada di Mekah ya, tepatnya di depan Ka'bah. Kalian bisa perhatikan di situ ya. Banyak orang atau jamaah yang berlalu lalang, tapi seolah-olah beliau ini tidak dikenal ya. Bahkan tidak satupun orang yang menyapa. Namun justru kita menjumpai ada oknum Habib yang sangat pedenya mengatakan, teman-teman, Rasulullah itu kakek anak atau kakek ente. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Video ini akan menjadi perbandingan bagi kita teman-teman ya, bagaimana sikap orang-orang yang ada di Mekah, di Madinah, dan di Indonesia. Betapa di Indonesia ini orang-orang yang katanya disebut sebagai seorang habaib, yang nasabnya katanya tersambung kepada Rasulullah, sangat-sangat diagung-agungkan. Bahkan tidak jarang kita menjumpai para muhibbinnya sangat ghulu terhadap habib-habib mereka, seolah-olah apapun yang keluar dari lisan habib-habib mereka adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Namun ironinya teman-teman, justru di kota Makkah, Madinah, mereka seolah-olah nggak dikenal, bahkan nggak dianggap. Jangankan habib-habib yang masih muda ini teman-teman ya, yang memang lahirnya di Indonesia ya, ini sekelas Habib Umar Al-Hafiz saja yang lahir di kota Yaman, di Tarim, justru terlihat di kota Makkah dan di kota Madinah seperti nggak dikenal teman-teman ya, seolah-olah nggak diperdulikan oleh orang-orang yang ada di sana. Coba kita simak teman-teman. Nah, ini teman-teman, beliau Habib Umar Al-Hafiz sedang berada di Mekah ya, tepatnya di depan Ka'bah. Kalian bisa perhatikan di situ ya. Banyak orang atau jamaah yang berlalu lalang, tapi seolah-olah beliau ini tidak dikenal ya. Bahkan tidak satupun orang yang menyapa. Ya memang mungkin beliau juga tidak ingin ya dikenal seperti ini, tapi video ini sebagai perbandingan saja teman-teman ya, bagaimana di Mekah ya, di Madinah, atau di Indonesia beliau-beliau ini sangat dieluk-elukan. Nah, ini kalau tidak salah di dalam Masjid Nabawi teman-teman. Silahkan perhatikan ya. Silahkan perhatikan ya. Biasa saja para jamaah di situ teman-teman ya. Berarti ini menjadi kesimpulan bahwa yang ribut-ribut soal nasab hanya di negeri kita ya, yang membangga-banggakan nasabnya, katanya darah Rasulullah ada mengalir di dalam tubuhnya, yang selalu membangga-banggakan hal tersebut ya di negeri kita ini saja teman-teman. Coba sekarang lihat, ini di Madinah teman-teman ya, biasa aja ya. Karena memang di kota Mekah, kota Madinah, tentu yang mereka utamakan adalah amal soleh. Dan kalau kita bicara soal ulama, ya tentu di sana gudangnya para ulama teman-teman ya, gudangnya orang-orang berilmu. Jadi nggak akan heran misalkan Habib Umar Al-Hafiz masuk di kota Mekah, kota Madinah, karena mereka sudah merasa sering melihat para ulama di sana teman-teman ya. Coba simak videonya. Ini di Madinah loh teman-teman. Makanya saya agak geli ketika mendengar Habib Bahar tadi yang di awal tadi videonya mengatakan Rasulullah itu kakek anak atau kakek ente. Coba lihat, Habib Umar Al-Hafiz saja seolah-olah nggak diperdulikan, nggak dikenal teman-teman. Lalu bagaimana misalkan Bahar bin Smith yang sangat pedenya mengaku dirinya teman-teman ya adalah cucunya Rasulullah? Kalau seandainya beliau berada di kota Mekah atau di Madinah, kira-kira ada orang yang peduli atau tidak? Nah itu. Jadi tidak ada tujuan apa-apa teman-teman di video ini, tapi ini hanya menjadi perbandingan ya, bagaimana di negeri kita orang-orang yang disebut sebagai habaib ya, yang katanya nasabnya tersambung kepada Rasulullah, sangat-sangat diagung-agungkan, bahkan sangat-sangat berlebihan ya, sangat-sangat berlebihan teman-teman. Justru kita lihat pemandangan yang sangat jauh berbeda teman-teman, 180 derajat di kota Mekah, Madinah, seolah-olah ya sekelas Habib Umar Al-Hafiz saja seperti nggak dikenal ya, seperti nggak diperdulikan teman-teman. Ya karena memang di sana gudangnya para ulama teman-teman. Jadi sudah puas ya, apalagi orang-orang penduduk asli Mekah, penduduk asli Madinah ya, sangat puas mendengar ceramah-ceramah atau kajian dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana, seperti Syekh bin Baz zaman dulu, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad teman-teman. Apalagi imamnya di sana seperti Syekh Sudes, kemudian syekh-syekh yang lain. Maka ini menjadi pelajaran sebenarnya bagi kita teman-teman
Ya, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi Muhammad, justru di kota Mekah ya pemandangannya sangat berbeda 180 derajat, seolah-olah mereka ini nggak dikenal ya. Kita nggak bermaksud di sini untuk menjelekkan Habib Umar Al-Hafiz, enggak sama sekali. Di awal sudah saya katakan ini menjadi perbandingan ya, bagaimana di kota Mekah, di Madinah ya, dan di Indonesia, bagaimana sikap masyarakatnya terhadap orang-orang yang disebut habaib ya. Seolah-olah mereka nggak peduli, bahkan nggak kenal sama sekali. Karena mungkin pembahasan masalah nasab ya, cucu Rasulullah nggak penting di kota Mekah, nggak penting di Madinah teman-teman. Yang penting adalah orientasinya pada amal soleh. Karena apa? Meskipun kita benar keturunan Nabi Muhammad, tapi kalau amal soleh kita nggak sesuai dengan kakek kita, ya percuma juga. Karena meskipun katanya ada darah Rasulullah yang mengalir di dalam tubuh kita, ya nggak ada gunanya, nggak ada gunanya teman-teman ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Waman batu amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Ya, barang siapa yang lambat atau lalai dalam amalannya, maka nasabnya atau silsilah keturunannya tidak bisa menolongnya. Artinya teman-teman, sabda Rasulullah ini mengajarkan bahwa kalian jangan berbangga-bangga dengan nasab kalian ya, tersambung ke kiai kah ya, atau kalian anaknya seorang kiai, anaknya gus, anaknya ulama, atau bahkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Enggak ada itu, enggak ada urusan. Masing-masing soal amal soleh kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah juga pernah mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, putri Rasulullah, mintalah harta apapun yang ada pada diriku, akan tetapi aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Azza wa Jalla." Ini bukti teman-teman ya, anak kandung beliau sendiri ya dikatakan seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Itu bentuk keadilan Rasulullah, tidak tebang pilih terhadap siapapun, bahkan terhadap keluarganya sendiri, bahkan terhadap anaknya sendiri. Kemudian juga dalil-dalil yang lain tentang anak keturunan dari para nabi, para rasul yang dulu, seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Coba bayangkan ya, dia menjadi penghuni neraka jahanam karena dia ingkar terhadap ayahnya sendiri. Ini menjadi bukti bahwa mau kamu keturunan siapapun, keturunan kiai apalagi, keturunan gus apalagi, keturunan nabi, nggak ada jaminan kalian masuk surga. Maka janganlah berbangga-bangga, sok merasa pede mengatakan Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu kakek enti atau kakek ana. Nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Yang nabi kan Nabi Muhammad, ente siapa ya? Kalau seandainya benar ente itu cucunya Nabi Muhammad, terus kenapa ya? Terus kenapa ente dapat jaminan? Lah itu anaknya Nabi Nuh sendiri teman-teman menjadi penghuni neraka jahanam. Kemudian bagaimana juga pamannya Rasulullah, Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, itu keluarga beliau sendiri itu nggak bisa beliau selamatkan. Dan beliau Rasulullah bersamaan satu zaman dengan mereka, dengan Abu Thalib, dengan Abu Lahab. Akan tetapi Rasulullah tidak bisa menyelamatkan mereka. Lah apalagi ini ya, belum jelas terbukti secara tes DNA, jaraknya lagi 1400 tahun yang lalu, tiba-tiba muncul pernyataan yang menggelikan dan lucu bagi saya teman-teman ya. Begitu pedenya mengatakan Nabi Muhammad itu kakek ada atau kakek ente. Subhanallah. Lihat di kota Mekah saja teman-teman, di kota Madinah ya, kotanya para ulama di situ ya, atau boleh kita bilang mungkin seulama-ulamanya orang di luar kota Mekah, kota Madinah. Kalau sudah masuk di kota Mekah ya, kotanya para ulama di situ, sarangnya para ulama di kota Mekah dan Madinah. Makanya ya sudahlah ya, jangan terlalu bangga masalah urusan nasabnya. Kalian mau nasabnya tersambung kepada Rasulullah atau tidak, yang penting kan amal solehnya. Dan yang paling penting seandainya benar kalian itu tersambung nasabnya kepada Rasulullah, kalian yang harus menjadi garda terdepan membela sunnah kakek kalian sendiri, bukan justru sebaliknya merusak sunnah kakek kalian sendiri dengan cara menyebarkan cerita-cerita bohong, cerita-cerita khurafat. Kemudian ngaku-ngaku sering bermimpi, bahkan didatangi oleh Rasulullah, kemudian diajarkan solawat ini, bacaan itu. Allahu Akbar. Ini asli ngarang bebas teman-teman.
Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa kita sajikan di video kali ini. Ini sekali lagi saya bukan bertujuan untuk apa-apa, tapi ini hanya sekadar perbandingan teman-teman ya, betapa mereka sangat diagung-agungkan di Indonesia, di negara kita ini teman-teman. Tapi justru di kota Mekah, kota Madinah ya, kota lahirnya kakek mereka, kemudian kota tempat Rasulullah meninggal dunia, justru mereka seolah-olah nggak dikenal dan seolah-olah seperti nggak dianggap ya. Itu membuktikan bahwa kota Mekah, kota Madinah itu nggak bicara soal nasab, nggak ribut urusan yang begituan teman-teman ya. Hanya di tempat kita saja yang ribut-ribut soal nasab. Tapi nggak masalah ya, biar itu urusan mereka lah. Yang penting bagi kita teman-teman, kita orientasinya hidup kita adalah amal soleh. Dan saya jarang sekali membahas soal nasab. Yang saya bantah adalah cerita-cerita khurafat. Dan ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun. Sekali lagi di awal sudah saya katakan, ini sebagai perbandingan teman-teman ya, di negeri kita, di Mekah dan di Madinah. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.